mulai ya. Semua sudah masuk? Sandy? Sudah. Sudah ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu. Siapa yang berani memimpin doa? Silahkan. Saya, Bu. Oh ya, silakan Renata. Perkenalkan. Duduk siap. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Renata sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Tidak ada yang sakit ya? Semua Tidak. sehat? Alhamdulillah. Sudah makan ya? Oke, terima kasih. Berarti kita siap untuk pembelajaran hari ini. Oke? Oke, sebelumnya akan Ibu absen dulu. Yang pertama, Aurelia. Ada? Ada, Bu. Oke, siap? Ada? Ya, Bu. Elsa? Ada? Eva ada? Ada. Irma? Ada, Bu. Irsyad? Kaina? Ada, Bu. Fikri? Ada, Bu. Tias? Ada ya? Kemudian Sandy? Loh. Oke, berarti semua masuk hari ini. Oke, semua sehat. Kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama, apa? Ada yang tahu? Mencuci tangan. Memakai masker. Memakai masker, kemudian Menjaga jarak. kemudian Mengurangi mobilitas. Menjauhi kerumunan. Terima kasih. Berarti anak-anak selama ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengingat dan menjaga 5M. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita pemanasan dulu. Yuk, semua berdiri. Dihitung bareng-bareng ya. Dan dari kepala dulu. 1, dihitung. 8. Terus ke atas ya. Ke samping ya. 1. Samping kan. 8. Ganti tangan. 1, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk tarik ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. Ganti kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah pemanasan. Kemudian kita materinya hari ini adalah gerak kombinasi manipulatif. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang gerak dasar yang pertama. Apa? Ada yang tahu? Gerak gerak lokomotor dan juga gerak non lokomotor. Ada yang tahu apa artinya gerak lokomotor? Masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa Fikri? Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Oke, betul. Bagus Fikri. Kemudian contohnya apa? Siapa yang ingat? Oke, apa? Ya. Jalan, lari, melompat, dan meloncat. Ya, bagus Eva. Kemudian ada lagi gerak non lokomotor. Ada yang ingat apa artinya? Saya, Bu. Ya, apa Aurel? Gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Ya, bagus. Kemudian contohnya, siapa yang ingat? Iya, Pak. Pula, Bu. Ya, Pak. Mengayun lengan, menggeleng kepala, menekuk lutut. Ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Kalian masih ingat materi yang kemarin. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang gerak manipulatif. Sebentar, Ibu share screen dulu. Kita akan membahas tentang gerak melambungkan dan menangkap bola kecil, ya. Sebentar. Sudah muncul? Sebentar. Lembu. Belum ya? Sinyalnya susah ini. Oke, sudah muncul? Sudah? Oke. Nah, kita bahas ya. Hari ini kita membahas tentang gerak manipulatif nih ya. Yang paling gerak manipulatif itu adalah gerak yang menggunakan yang dilakukan dengan menggunakan objek atau alat. Nah, yang pertama itu ada alatnya bisa menggunakan bola, raket, atau pemukul. Kemudian kita nanti yang kita praktekkan adalah melempar bola dan juga menangkap bola. Ini adalah contoh gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif itu banyak sekali dalam permainan olahraga, ya. Namun kita hari ini akan membahas tentang gerak melambungkan dan menangkap bola kecil. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak setelah mengamati video yang akan Ibu share nanti, diharapkan anak-anak itu nanti bisa menjelaskan gerak melambungkan dan menangkap bola kecil dengan benar.
Kemudian anak-anak juga diharapkan bisa mempraktekkan dengan benar cara melambungkan dan menangkap bola. Ini sudah muncul layar hitamnya. Sudah. Ini video yang akan Ibu setel. Silakan diperhatikan gerakan dan juga cara menangkap dan melemparnya. Dari posisi tangan melempar, tangan menangkap, dan juga kakinya. Nah, ini. Muncul ya di tempat anak-anak. Sudah mulai ya. Ampun. Nah, ini melambungkan dan menangkap bola. Melemparnya dengan satu tangan, kemudian menangkapnya dengan dua tangan. Kakinya dibuka dan sejajar saat melempar dan menangkap sendiri. Kemudian ini melambungkan bola berpasangan. Nah, kaki kanan, kaki kirinya atau kaki kanannya salah satu di depan. Kemudian ini melambungkan, ini gerak kombinasi modifikasinya ya, melemparnya ke tembok. Ini contoh menangkapnya, posisi tangannya dan juga kakinya. Nah, ini perhatikan gambarnya muncul. Oke, di sini ini cara melemparnya. Melempar ketika anak-anak melakukannya sendiri. Itu kakinya di depan satu, kemudian tangan satu melempar dan menangkapnya dengan dua tangan. Kemudian ini posisi kaki. Posisi kakinya dibuka dan sejajar. Kemudian posisi badannya itu membungkuk. Dan cara memegangnya seperti itu. Kemudian ini posisi tangan ketika menangkap. Dua tangannya diangkat, oke, diangkat. Terus pandangan matanya ke arah bola. Kaki tetap dibuka, tidak sejajar, tidak ditutup, ya, tapi dibuka. Kemudian ini cara melambungkan berpasangan. Seperti itu, mengikuti arah panahnya. Kemudian ini cara melemparnya dari samping badan. Oke, badannya condong ke depan. Kemudian tangan diayun, diambil dari belakang, diayunkan ke tembok sambil membungkuk. Nah, ini cara melemparnya ke tembok dari bawah, ya. Bisa dari bawah, kemudian yang melambungkan itu dari atas. Harus mengenai sasaran di tembok. Kemudian ini cara menangkapnya, ya. Cara menangkapnya seperti itu. Nah, tadi dari video yang sudah Ibu share, itu ada yang ditanyakan? Coba, setelah melihat video tadi, ada yang ditanyakan? Ya, apa? Melempar pakai tangan kiri boleh tidak, Bu? Oke, untuk melempar tangan dengan tangan kiri, jika anak-anak tidak kidal atau tidak terbiasa menggunakan tangan kiri untuk kegiatan apapun, lebih baik anak-anak menggunakannya, melemparnya dengan tangan kanan. Karena apa? Tangan kiri dan tangan kanan itu lebih fokusnya ke sasaran, itu lebih fokus yang tangan kanan. Lebih tepat akuratnya, tingkat keakuratannya lebih tinggi tangan kanan. Jadi usahakan anak-anak melemparnya dengan tangan kanan. Oke? Sudah paham? Oke. Ada lagi yang ditanyakan?
Iya, Pak Sandy. Kalau tidak pasti bagaimana? Oke, terima kasih. Kalau anak-anak tidak punya bola kasti, karena kalaupun beli mungkin juga jauh ya tempatnya, anak-anak bisa menggunakan bola plastik. Biasanya untuk mainan, mungkin anak-anak sudah tahu ya, sudah banyak yang punya, itu bola plastik seukuran bola kasti, itu bisa digunakan untuk modifikasinya itu ya. Kemudian anak-anak bisa menggunakan kertas. Kertas digulung, ada anak-anak siap, ada kertas. Kertas apapun, ya. Kertas bekas atau koran atau apapun, itu anak-anak remas seperti ini, ya. Nah, ini menjadi bulatan kecil sebesar bola kasti. Nah, seperti ini ya, bulat. Seperti bola kasti. Oke. Ini nanti bisa anak-anak gunakan untuk melempar dan menangkap bola. Ini kenapa menggunakan kertas? Karena ini lebih tidak berbahaya jika digunakan untuk lempar tangkap anak-anak, ya. Seperti itu. Paham, ya, Sandy? Yang lain juga? Oke. Kalau sudah paham, kita praktekkan, ya. Anak-anak sudah menyiapkan bola kecil kan kemarin? Yuk, sekarang berdiri dan kita praktek, ya. Ya. Nah, jangan lupa untuk yang di kertas yang ditempel di tembok, anak-anak tempelkan dahulu. Sudah ditempel, ya? Oke, kita praktek. Yang pertama, kita prakteknya melempar tangkap dulu sendiri, ya. Dilempar, terus ditangkap dengan dua tangan, ya. Ya, 5 kali. 1, dihitung ya. 2, 3, 4, 5. Oh, iya, sudah bisa? Sudah. Sekarang kita praktek melempar ke tembok dari arah bawah. Oke, dari bawah dilempar ke kertas yang sudah anak-anak tempel. Yuk. Ditangkapnya dua tangan, ya. Ditangkapnya dua tangan. Yuk. Sampai anak-anak bisa melakukan, sampai anak-anak bisa menangkap, ya. Jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu pelan. Oke, cukup. Silakan duduk dulu. Nah, untuk prakteknya anak-anak sudah paham, ya? Sudah mengerti, ya? Kemudian kita dari mengamati video tadi dan juga praktek tadi, anak-anak pasti bisa menemukan masalah yang anak-anak lakukan. Apa? Coba, ada masalah yang anak-anak lakukan tadi apa? Kesalahan atau ada masalah kesalahan cara melemparnya atau menangkapnya? Ada yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan tadi. Nah, untuk itu anak-anak silahkan didiskusikan sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah dibagi, ya. Yang pertama, untuk diskusi kelompok pertama ketuanya Tias, kemudian kelompok 2 siap ketuanya seperti kemarin. Silahkan didiskusikan melewati grup WA-nya masing-masing kelompok. Silakan nanti masalah yang anak-anak
temui tadi ketika melakukan praktek, silakan ditulis di grup WA masing-masing, nanti ditulis oleh ketuanya dan dipresentasikan atau disampaikan ke Bu Guru. Oke? Bu Guru beri waktu 3 menit. Oke, silakan. Kemudian sambil menyampaikan hasil diskusinya, silakan dibaca juga sebagai referensinya. Silakan dibuka buku modulnya atau buku paketnya untuk melengkapi informasi tadi tentang kesalahan atau gerakan yang betul itu seperti apa. Okay? Sambil dibaca bukunya. Silakan. Mungkin kelompoknya sudah ada kelompok 1 atau kelompok 2, ada yang sudah selesai mendiskusikan masalahnya dengan kelompok masing-masing. Sudah? Siapa dulu yang akan menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1, silakan, Tias. Setelah menikmati contoh video dan tadi menyimpulkan kalau kita sering melakukan kesalahan saat praktik. Kesalahan pertama, saat melempar bola, tangan yang satunya lurus di samping badan. Kedua, saat bola hanya jadi saat melempar tidak. Yang lain bisa mendengar suaranya Tias tadi atau putus-putus? Putus. Coba bisa diulang. Tidak apa-apa, silakan dibaca lagi. Setelah mengamati video tadi, kami menyimpulkan kalau kita sering melakukan kesalahan saat praktik. Kesalahan pertama, yang satunya lurus. Hanya satu kali, jadi bolanya langsung jatuh. Ketiga, tidak fokus melempar bola, jadi tidak tepat sasaran. Oke. Terima kasih Tias. Itu hasil diskusi dari kelompok 1, lumayan bagus, sangat bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Berarti anak-anak tadi sudah mengerti ya kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi kesalahannya yaitu ketika melempar bola, apa tadi? Melempar bolanya dengan satu tangan, lurus di samping badan, seperti itu nggih? Terus kemudian yang kedua, ketika menangkap bola dengan satu tangan, jadi bolanya langsung jatuh. Kemudian yang ketiga tadi, kurang fokus, jadi tidak tepat sasaran. Itu hasil dari diskusi kelompok 1. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk kelompok 2. Silahkan, siap disampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Setelah kita mengamati video tadi dan juga praktek, kita tahu kesalahan yang kita lakukan saat praktek. Kesalahan pertama saat melempar bola, badan tidak membungkuk jadi tidak sesuai arahnya. Kedua, saat menangkap bola hanya satu tangan jadi bolanya sudah ditangkap. Ketiga, saat melempar bola kita terlalu pegang jadi kita ditangkap juga. Oke, terima kasih. Itu hasil kelompok dari
kelompok 2 nggih. Tepuk tangan untuk kelompok 2, hasilnya juga bagus nggih. Nah, tadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu ketika melempar bola kurang membungkuk nggih. Terus yang kedua, ketika menangkap bola hanya dengan satu tangan. Jadi susah ditangkapnya, kemudian bolanya jatuh. Yang ketiga, ketika melempar terlalu keras, ya, seperti itu. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering anak-anak lakukan. Jadi, anak-anak sudah tahu kesalahannya, masalahnya apa yang dihadapi. Jadi, setelah melihat video tadi, setelah melakukan praktek tadi, anak-anak harus bisa memperbaiki gerakan-gerakan cara menangkap dan juga melempar bola. Jadi anak-anak nanti harus bisa melakukannya dengan benar. Nah, yang pertama kesalahan anak-anak adalah ketika melakukan lemparan, badannya kurang membungkuk. Badannya tegak, jadi kurang maksimal. Kemudian anak-anak itu tidak konsentrasi saat praktek, kurang konsentrasi. Kemudian saat melempar itu terlalu keras atau terlalu pelan, takut kena wajah atau kena badan. Jadi tidak tepat pada sasaran. Kemudian menangkapnya itu dengan 2 tangan seperti ini, tidak dengan 1 tangan. Kemudian tangannya tidak seimbang, kurang keseimbangan ketika menangkap. Jadi tidak tepat, sepertinya sampai tangan, tapi ternyata meleset seperti itu. Nah, mungkin untuk kegiatannya hari ini seperti itu, yaitu kita membahas tentang gerak manipulatif, khususnya melempar dan menangkap bola. Nah, untuk itu anak-anak akan Bu Guru simpulkan. Hari ini kita sudah mempelajari 3 gerak dasar dalam penjas, ketiganya. Yang pertama tadi apa? Gerak apa? Lokomotor. Gerak lokomotor. Kemudian yang kedua? Non lokomotor. Yang ketiga ini tadi apa? Gerak manipulatif. Ya, ketiganya kita sudah mempelajarinya dan anak-anak sudah memahaminya. Jadi bisa membedakan gerak lokomotor itu apa, gerak non lokomotor itu apa, dan juga gerak dasar manipulatif itu apa. Nah, untuk gerak manipulatif tadi kita juga sudah membahas tentang melempar dan menangkap bola kecil atau bola kasti. Nah, itu tadi dari awal sampai akhir. Tidak ada yang ditanyakan atau ada yang bertanya apa? Atau sudah jelas? Jelas? Oke. Kalau sudah, kita tutup kegiatan hari ini untuk anak-anak. Gerak dasar tadi menangkap dan melempar bola itu tujuannya yang pertama itu melatih konsentrasi anak. Ketika kita melempar ke sasaran, ke tembok, itu melatih konsentrasi anak-anak bisa tepat tidak di sasarannya tadi. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ketepatan anak-anak, melatih ketepatan anak-anak. Ketika kita sering melakukan, ketika kita sering mempraktekkan, itu ketepatan anak-anak bisa diuji. Terus yang ketiga itu kelincahan. Itu melatih kelincahan anak-anak. Yang pertama itu tadi. Terus untuk nilai
penilaian ini tadi yang pertama, ini tadi Ibu Guru sudah menilai hasil dari diskusi anak-anak tadi, kemudian kita praktek, ya. Kita praktek satu-satu dulu sebelum Bu Guru tutup, praktek satu-satu akan Bu Guru nilai. Oke. Yuk, dari Sandy dulu. Sandy silakan lempar tangkap dulu, kemudian nanti dilanjutkan lempar ke tembok. Ya, silakan. Ya. Cukup, terus lempar ke tembok. Ya, cukup. Ya, cukup. Terima kasih, Sandy. Sudah bagus, ya. Cara melemparnya sudah lebih baik dari tadi. Sudah benar, ya. Kemudian kita lanjut ke Ziad. Ya. Dilempar dulu. Ya, cukup, lanjutkan ke tembok. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, sudah betul, ya. Kemudian kita lanjut ke Eva. Oh, agak tinggi, Eva, agak tinggi ya. Jangan terlalu rendah melemparnya. Melemparnya dengan satu tangan. Ya, terus lanjut dipantulkan ke tembok. Dari bawah, melemparnya dari bawah. Terima kasih. Cukup. Oke, untuk Eva tadi melemparnya masih salah menggunakan dua tangan. Pasti lupa Nanti kalau praktek lagi untuk yang nanti usahakan diingat untuk menggunakan satu tangan. Terima kasih. Lanjut ke Tias. Cukup, lanjut pantulkan ke tembok. Cukup. Nah, untuk Tias itu tadi melempar ke temboknya kurang agak jauh sedikit, terlalu ngangkat, tapi sudah bagus, sudah betul caranya, Kita lanjut ke Irma. Lanjut. Sudah cukup. Terima kasih, Irma, sudah betul, Kemudian Fikri. Fikri ini ada ya? Fikri ada tidak ini? Di tempat Bu Yayan tidak muncul soalnya. Aurel ada? Mungkin jaringannya susah. Tidak muncul ya di tempat Bu Yayan. Coba Aurel ya praktek. Oh iya, sudah muncul sekarang dia. Oke, lanjut ke pantulkan ke tembok. Oke, cukup. Oh, ini tadi siapa yang belum?
Ini susah mungkin sinyalnya ya. Oke, ini sudah Ibu Nule, nanti dimasukkan sebagai tugas praktek dan tugas harian anak-anak. Siapa yang belum tadi? Kaila. Oh iya, silakan. Ya, lanjut ke dipantulkan agak mundur. Ya, cukup. Nah, terima kasih. Mungkin ini anak-anak sudah prakteknya sudah betul, untuk nilainya juga sudah memenuhi KKM, jadi tidak ada yang remedi. Dan untuk pengayaannya nanti anak-anak mengerjakan LKPD dan juga praktek di rumah lagi, ya. Kemudian nanti prakteknya ditambah dengan yang berpasangan, karena anak-anak untuk daring ini cuman sendiri, jadi nanti prakteknya bisa dengan ibunya atau adiknya, kakaknya, atau yang di rumah siapa aja yang ya. Setelah kegiatan ini selesai, kita pendinginan dulu. Kita lakukan pendinginan. Oke? Yuk, berdiri. Dihitung bareng-bareng. Tangannya di pinggang. Kepalanya di ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya. Hitung ya bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mic-nya dinyalakan dulu, terus dihitung bareng-bareng ya. Anggukkan ke depan, ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sekarang tangan. Tangan diangkat ke atas, terus ditarik ke kaki kiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian tangan diayunkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 6, 7, 8. yuk, kakinya. Diayunkan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup? 6, 7, 8. Oke, agar kita tetap semangat, kita tepuk semangat dulu sebelum kita akhiri pelajarannya. Yuk. Semua dinyalakan dulu mic-nya. Iya, dinyalakan dulu, Tias. Yuk. Tepuk semangat. Nah, semangat. Diulang, belum kompak. Diulang. 1, 2, 3. Semangat. Yang keras sekali lagi yuk, semua. Diulang. 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Nah, untuk hari ini cukup nih pembelajaran hari ini.
kita lanjut minggu depan materinya yaitu bola besar. Oke. Kemudian tugasnya di rumah tadi kita sudah praktek yaitu gerak melambungkan dan menangkap bola ke tembok kemudian sendiri. Nah, nanti ditambah tugasnya yang di rumah pertama melambungkan dan menangkap bola sendiri. Kemudian yang kedua melambungkan ke tembok dan ditambah lagi dengan berpasangan tadi, nggih. Kemudian ditambah lagi LKPD. Nanti akan Bu Guru kirim ke WA grup. Silakan dikerjakan dan dikirim kembali. Untuk prakteknya nanti yang 3 gerakan tadi, silakan tetap menggunakan pakaian dan menggunakan masker juga. Kita akan kirim ke WA group atau japri ke Bu Guru. Nah, cukup itu nggih untuk tugasnya, paham? Paham. Nggih, terima kasih. Setelah ini tetap anak-anak menjaga protokol kesehatan, jangan sampai teledor, jangan sampai lupa. Walaupun pandemi sudah mulai menurun, kita bisa tatap muka seperti ini. Semoga pandemi lekas menghilang dan kita bisa masuk seperti biasa dan beraktivitas di sekolah bersama-sama. Setelah ini akan dipimpin doa. Siapa yang berani memimpin doa? Oke, silakan. Mari kita duduk yang gerak berdoa. Terima kasih Sandy, terima kasih anak-anak semua. Hari ini pembelajarannya sangat luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Jangan ditutup dulu ya. Sebentar, saya cek dulu hasil rekamannya. Silakan ngobrol sama temennya, nggak apa-apa. Gitu.